biasanya marilah kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Adalah kawan-kawan kita berdoa supaya mendapatkan ilmu yang berguna bagi kita semua. Berdoa yang dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, untuk hari ini Bapak absen dulu. Kehadiran masing-masing. Semoga semuanya hadir pada hari ini. Bapak panggil angkat tangan ya. Akbar, Hadir, Pak. Belkis, Hadir, Pak. Rafa, Debbie, Hadir, Pak. Intan, Hadir, Pak. Kadek, Raditya, minggu yang lalu udah hadir. Kenapa? Sakit. Sekarang sudah sehat. Ketut Indah, Khalid, Hadir, Pak. Lionel Nizam. Hadir yang minggu lalu? Minggu lalu? Hadir. Lorena, Hadir, Pak. Madel Septi, Hadir, Pak. Muhammad Masdan, Muhammad Rofik, Hadir, Pak. Mustafa, Natasha, Hadir, Putu Depa, Hadir, Pak. Parades. Minggu yang lalu demam, banyak yang sakit. Putu Rita, Hadir, Pak. Ragil, Hadir, Pak. Rizky, Safa, Hadir, Pak. Sipa, Hadir, Pak. Yoran, Hadir, Pak. Zanatan. Nathan minggu yang lalu tak hadir. Sakit. Ada yang belum dipanggil? Hadir, Pak. Minggu yang lalu ada 3 orang yang tidak hadir karena sakit. Makanya dijaga kesehatan, ya, supaya sehat. Terutama makan, pola makan dijaga. Banyak-banyak berdoa, ya. Kenapa harus banyak berdoa? Supaya diberi kesehatan. Baik, Bapak tanya dulu sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran. Sudah sarapan semua? Ada yang belum? Janji Bapak kalau ada yang belum? Oh, klikau. Sudah sarapan semua? Iya. Yang sebelah sini dulu. Ini rata-rata. Kita tuliskan dulu. Sarapannya pakai apa? Yuk. Angkat tangan. Rope. Nasi apa, Pe? Nasgor. Nasi goreng. Terus yang belakang? Ya. Parades. Hah? Lah nasi pula. Nasi gemuk. Ada nasi gitu. Nasi gemuk. Terus yang tengah sekarang dari sebelah depan. Nasgor. Nasi goreng ya. Yang belakang? Hadir, Pak. Ya. Mie. Mie goreng. Ya. Mie goreng. Terus yang sebelah kanan apa? Umi juga. Umi sayur.
Yang belakang? Nasi goreng, Pak. Nasi goreng. Sama ya. Ada yang lain? Yang sarapan pagi ini yang beda dengan yang lain? Ada? Ya. Gorengan, Pak. Gorengan. Gorengan itu apa? Goreng tempe, tahu, bakwan. Bakwan ini Pak melawan. Ya, terus ada yang lain? Ada yang roti? Enggak ada makan roti. Keju? Ubi? Enggak ada, cuma mie dengan nasi. Ya? Oke, sekarang pikirkan masing-masing. Dari nasi, ya, kemudian mie. Ini kan ada sebelum jadi mie, sebelum jadi nasi, otomatis ada asalnya. Coba pikirkan dulu asalnya. Ya, nanti angkat tangan yang jawab ya. Asalnya. Nasi goreng, angkat tangan. Asalnya dari padi. Kemudian nasi gemuk sama mie. Sekarang mie. Mie terbuat dari gandum. Tuh. Terus gorengan. Dari apa? Tepung. Tepung apa gandum? Apa bedanya tepung dengan gandum? Beda badan, Pak. Tulisannya beda. Kalau tepung itu apa? Tepung terigu ya. Apa terigu gandum? Kalau gandum ini untuk bahan mie, tempe ya. Atau terigu ini aci ya terkenal itu kan. Bukan gorengan dari gandum juga sama ya. Padi ini selain padi dan gandum, selain dari Indonesia, ada negara luar tempat kita membeli. Jadi bukan hanya dari negara kita. Dari mana kalau padi? Kita biasanya impor. Jepang. Dari Jepang. Terus dari mana? Cina. Kalau gandum India. Iya. Ya. Terus apa lagi? Australia. Ya. Minum susu, ada yang minum susu? Susu, kalau susu itu biasanya dari Australia. Ya. Nah, bayangkan nasi, mie yang kita makan itu berasal dari negara-negara luar. Artinya bukan hanya dari Indonesia. Itulah yang dinamakan dengan globalisasi. Artinya seluruh dunia. Ini dicatat di mana? Diingat, dicatat di otak masing-masing. Ya, biar ingatannya kuat. Kita akan bicara tentang globalisasi. Berasal dari dua kata, global dan globalisasi. Oke, global apa global? Global. Mengikuti seluruh dunia. Oke, tangan ya, seluruh dunia. Globalisasi, ya. Proses. Ya. Jadi kalau globalisasi itu artinya proses yang melibatkan seluruh dunia. Nah, kalau ibarat bola ya. Coba katanya bawa
kita akan melakukan diskusi. Sebelum diskusi, kita akan hari ini tujuan pembelajarannya hari ini adalah kita akan mengautopsi atau membedah, ya, autopsi atau membedah HP kalian masing-masing, ya. Kita akan bedah HP, ya. Apanya yang dibedah? Ya isinya, ya perangkatnya, semuanya akan kita bedah. Negara-negara mana saja yang terlibat dalam pembuatan HP-nya secara fisik maupun aplikasi-aplikasi di dalamnya, ya. Bagaimana HP ini bisa mengglobalisasi, artinya bagaimana HP dengan HP seluruh dunia itu terlibat. Sekarang ambil HP masing-masing. Yang punya HP ya, yang belum punya HP dengan temannya. Sudah di dalam HP masing-masing? Sudah. Pertanyaan Bapak, ya. Lihat, ya, depan, belakang. Kita isinya. Kita belum ke aplikasinya, ya. Kita baru kepada fisik dari HP-nya, ya. Sebelum sampai ke tangan kalian, ya. Kira-kira negara-negara mana saja yang terlibat dalam pembuatan HP? Saya ulangi lagi. Negara-negara mana saja di dunia ini yang terlibat langsung dalam pembuatan HP? Bukan hanya satu negara yang terlibat, ya, dalam satu merek HP. Oke, kita random, ya. Kita random pakai peta negara-negara yang terlibat. Lihat teman-temannya. Yuk, satu. Korea Selatan. Singkat ya. Korea. Dua. Amerika Serikat. Yang lain ya, yang lain jawab. Cina. Nah, gantian jawabnya. Nah, ayo. Tiongkok. India. Tiongkok dengan Cina itu sama, ya, satu negara itu. Mana jawabannya? Vietnam ada buat? Ada. Bukan hanya buat ya yang terlibat. Vietnam. Terus? India. Belum ya? India sudah. Perhatikan. Thailand, Pak. Thailand. Ya, lagi India. Jepang. Nah, banyak negara. Terus iPhone Rusia. Terus Vietnam. Nah, lihat ke depan. Anak-anakku perhatikan yang sudah Bapak tulis. Negara-negara lain yang belum Bapak tulis, silakan. Kan bisa dilihat di HP-nya masing-masing. Negara Amerika Serikat. belum ya? Ya. Amerika Serikat ini disebut istilahnya USA, ya. Amerika Serikat. Masih ada? Brazil. Brazil. Yakinkan diri ya, jangan ragu-ragu. Jawabnya Brazil. Daripada. Terus Taiwan. Beda dengan Thailand. Beda dengan Cina ya. Taiwan. Ada lagi? Finlandia. Finlandia ini terkenal, apa yang paling terkenal? Finlandia pendidikannya, ya.
dari sekian banyak negara ini, kalau di benua kan, ya, kalau kita benua kan, itu ada benua Asia yang terlibat, Amerika, Eropa, apa lagi? Australia ada? Australia, Afrika belum ada ya? Harus ada Afrika nih, yang terlibat juga. Inilah benua yang ada di dunia. Jadi betapa terlibatnya negara-negara luar. Sekarang kita akan berdiskusi, ya, berdiskusi. Langkah-langkahnya nanti Bapak bagikan LKPD-nya. Kalau sekarang namanya LKM, lembar kerja murid. Kemudian SMP disebut dengan murid sekarang, ya. Langkahnya kerjakan dulu LKPD, baru dituangkan di peta konsep. Nah, yang di peta konsep itu nanti Bapak siapkan spidol yang berwarna-warni. Ditulis nanti di peta konsep sebagus mungkin. Setelah itu kita tempel, ya. Kita tempelkan di dinding kelas, ya, yang baik, yang bagus. Nanti kita amati mana perbedaan dan mana bersamaan dari jawaban kalian masing-masing. Siap? Siap. Silakan bentuk kelompok diskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang Bapak harapkan semuanya terlibat di dalam kelompok. Pertama, yang kedua, Bapak akan melaksanakan penilaian ketika sedang terjadi diskusi. Penilaiannya apa saja? Kerjasama, ya. Kemudian cara berkomunikasi, kemudian kritis, kemudian sopan santun atau di dalam akhlak itu masuk di dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kelihatan nanti, ya. Bapak per saja, Bapak akan buka nilainya masing-masing. Siap? Silakan berkelompok. Diangkat.
Oke, waktunya 40 menit. Lakukan dari sekarang. Oke. 40 menit. Diskusi nak, jangan senyum, jangan sepi-sepi. Nama kelompoknya, nama kelompoknya. Boleh pakai HP, boleh. Ya, boleh.
sebelah kiri atau di atas sebelah kanan. Nih. Terus nomor duanya. Nomor dua. Iptek. Lawanan teknologi. Komunikasi. Nama kelompok di atas.
kita tempel nanti di kelas. Gimana Bang? Di situ. Di sini. Di sana. Nanti dipoto hasilnya. Kan ada hasil hasilnya. Yang orang itu apa deh? Yang pertama terlupa apa sih? Bukan. Ini bagian nomor. Nah, apalagi ekonomi itu isinya. Oh, ini. Nah, itu isinya di sini. Oh, ini. Nah, cukup kan? Lima menit lagi kita konsepnya selesai. Ya. Kemudian kita mau presentasi. Ekonomi. Ini diktek. Komunikasi. Ini isinya. Udah ya. Yang diktekkan. Nambah ini ya, nambah ini. Apa di buku? Nggak apa. Buangkan di sini. Pindah ke sini. Kita tidak kayak jadi. Tidak sana semuanya. Nah, garis besar. Sudah siap? Isinya sudah. Garis besarnya mah ya ada seluruhnya.
Ayo, kita diskusi dulu. Diskusi hasil LKPD. Hasil LKPD-nya. Semuanya perhatikan semuanya. Tidak ada lagi yang dikerjakan, tutup dulu. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Bisa kerjasama? Bisa. Bisa ditutup dulu? Bisa. Pegang LKPD masing-masing. Oke. Sudah? Baik. Sekarang kelompok yang akan tampil kelompok mana? Ya, silakan. Tidak.
Taiwan. 1C, di mana Lihat biasanya jawaban masing-masing ya, sambil jadi sebuah dijelaskan. ponsel. Pada ponsel dirakit di berbagai pabrik di seluruh dunia dengan lokasi rakitan utama sering kali di Tiongkok, seperti fasilitas besar Foxconn di Zhengzhou yang dijuluki kota iPhone. 1D, bagaimana ponsel itu sampai dijual di Indonesia? Dimulai dari produksi di luar negeri atau perakitan di dalam negeri. Setelah itu, ponsel harus melalui impor atau memenuhi aturan TKDN, lalu diuji dan disertifikasi oleh Kominfo serta didaftarkan emailnya. Jika sudah lolos, regulasi ponsel didistribusikan oleh distributor resmi ke kota retail online dan operator seluruh sebelum akhirnya dijual ke konsumen dengan generasi resmi. 2. Aspek iptek terkait ilmu dan teknologi di dalamnya. Teknologi jaringan apa yang digunakan? Teknologi jaringan yang digunakan pada HP Oppo. Yang pertama 2G, yang kedua 3G, yang keempat 4G, yang kelima 5G. Teknologi canggih apalagi yang ada GPS, layar sentuh, kamera. Selain GPS, layar sentuh dan kamera ponsel modern juga dilengkapi dengan berbagai teknologi canggih lainnya, antara lain. Yang pertama, sensor biometrik, memindai sidik jari atau pengenalan wajah untuk keamanan perangkat. Kedua, prosesor canggih untuk kinerja yang cepat dan efisien dalam menjalankan aplikasi dan tugas komputasi. 3. Baterai berteknologi tinggi dengan fitur pengisian cepat atau nirkabel. 5. Akselerometer dan giroskop untuk mendeteksi gerakan dan orientasi perangkat, mendukung fitur seperti rotasi layar otomatis atau game. Apa saja yang bisa kamu lakukan dengan ponsel ini untuk terhubung dengan orang di negara lain? Kita bisa menggunakan aplikasi pesan instan atau sosial media berbasis internet seperti WhatsApp, Telegram, atau Instagram untuk berkomunikasi dengan orang di luar negeri. Jika kita dan mereka terhubung di internet. 4. Aspek budaya, terkait gaya hidup, hiburan, nilai. Aplikasi dari negara mana saja yang kami gunakan? Dari Tiongkok, TikTok, WeChat, Alipay, dan Capcure. Dari negara Amerika Serikat, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan WhatsApp. Dari negara Swedia, Spotify, dan Skype. Dari negara Rusia, Telegram, dan Extra. Dari Indonesia, Ruang Guru, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Dari Kanada, Wattpad. Dari Singapura, Visa Novel, ChatGPT. Dari Korea Selatan, Line, Kakao. Dari Jepang, Line, dan Mercari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Bukan pertanyaan. wabarakatuh. Silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Yang mau bertanya, satu kelompok, satu pertanyaan. Ada perbedaan jawaban kalian dengan jawaban teman kalian? Ada, Pak? Kami bertanya, apa guna handphone bagi manusia? Guna handphone untuk manusia adalah untuk berkomunikasi dengan orang di luar negeri dengan cara yang berbasis internet dan lebih mudah. Jelas, Pak. Jelas. Kelompok ini ada pertanyaan? Kelompok ini tidak ada, jelas semua. Kalau tidak ada, ya tutup dulu. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tangan dulu untuk kelompok kita. Silakan dulu. Baik anak-anak, diskusinya telah selesai. Nanti kita perdalam lagi
Kalau memang ada yang belum jelas, kita perdalam lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Nah, sekarang tugas kita adalah menyimpulkan materi kita hari ini. Yang pertama yang harus kita simpulkan bersama, arti dari globalisasi. Ya, apa globalisasi? Angkat tangan, jangan panik. Pak, Ya. proses yang meliputi seluruh dunia. Ya. Pertanyaan kedua, aspek-aspek dalam globalisasi. Kan tadi ada 4 yang dibahas. Oke, 1. Dari kelompok sana apa? Aspek apa? Ekonomi. Kelompok sini? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelompok ini? Aspek politik dan hukum. Terakhir? Kebudayaan. Ya. Jadi 1, globalisasi sudah jelas, artinya 4 aspek. Misalnya aspek ekonomi itu terkait dengan perakitan, penjualan, distribusi. Ya. Kalau Yutek terkait dengan teknologi yang ada di dalam HP kalian masing-masing. Nah, kalau terkait komunikasi, cara berkomunikasi di dalam dan cara berkomunikasi dari luar negeri. Nah, yang terakhir budaya, ya. Terkait budaya, budaya itu bisa kita ambil dari aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh negara-negara di luar, ya. Misalnya TikTok, itu budaya, banyak budaya luar masuk ya ke kita. Dan tidak semua budaya itu harus kita ambil, ya. Baik, untuk hari ini Bapak ingin tahu apa materi hari ini yang bisa anak-anak jelaskan dengan Bapak. Selain tadi bahwa ada positif dan ada negatif dari HP. Makanya anak-anak harus tahu kegunaan dari HP. Jangan sembarangan, ya. Itu dari luar. Sekarang ambil buku latihan masing-masing. Sudah? Sudah? Penanya ada? Pinjamin, udah ada. Pinjamin, pakai spidol itu nggak suka. Nah, ini kan. Pak, pertanyaannya nggak usah ditulis ya. Ingatkan masuk jawaban. Tuliskan salah satu produk. Kalau tadi handphone, salah satu produk yang ada di rumah atau di sekitar kalian, satu produk. Dan jelaskan 4 aspek tadi. Ambil 2, terserah. Ya, mau bidang ekonomi, mau iptek, mau apa, kebudayaan, mau komunikasi, ambil 2 dari benda yang kalian tuliskan. Ya, mulai dari sekarang. Tidak diskusi, nak, ya, masing-masing. Tidak boleh buka buku, nak. Bukunya ditutup, yang kalian diskusikan. Tuliskan bendanya dan aspeknya. Aspeknya ada 4, ekonomi, kebudayaan, iptek, dan komunikasi. Tulis. Pilih 2 dari 4.
ketua kelompok masing-masing kumpulkan punya temannya dan taruh di depan di meja makan. Tulis, sudah, satu benar. Sudah tulis yang ekonomi. Tulis benar. Dua, dari 4. Sudah? Berapa? Kumpulkan dua kelompok. Maka dikumpulkan. Ketua kelompok masing-masing ambil punya teman-temannya, kumpulkan di depan. Silakan. Biotis, kumpul apa? Kumpulkan punya teman-temannya, kumpul di sini. Ini kelompok, kumpulkan, semuanya kumpulkan hasilnya. Kumpulkan. Kumpulkan. Nah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Anak-anak, alhamdulillah pada hari ini pelajaran BPS telah selesai. Tadi sudah berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini dapat dimanfaatkan untuk kalian di kehidupan kalian di rumah dan di lingkungan masing-masing. Ambil hal-hal positif, buang hal-hal yang negatif. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan kita kemudahan dalam proses pembelajaran. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.